Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haudia Syifa dengan nomor NIM 21033152. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fluida statis dan fluida dinamis. Kita mulai yang pertama, yaitu fluida statis. Satu, tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Yang kedua, kompetensi. Mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Yang ketiga, teori dasar. A. Tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik, perhatikan gambar di bawah ini. Bisa kita lihat gambar 1, yaitu tekanan pada kedalaman tertentu. Berdasarkan gambar 1, titik Q yang mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air, titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu yang berasal dari tekanan udara luar atau bisa disebut P0, dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik Q, berbentuk balok dengan ketinggian H, tekanan akibat berat air itu yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH adalah tekanan di kedalaman H, dan Rho massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. Yang B, Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan di seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan Rho fluida dikali G dikali volume benda fluida. Di mana FA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas, Rho fluida adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan volume benda fluida yaitu volume benda tercelup. Lanjut. Gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Teman-teman bisa lihat di bawah ini, yaitu konsekuensi gaya Archimedes, di mana terapung itu nilai FA-nya besar dari W-nya, atau gaya apungnya besar dari berat benda tersebut. Lanjut ke melayang. Melayang yaitu ketika FA sama dengan W, di mana gaya angkat ke atas benda tersebut sama besarnya dengan berat benda tersebut. Lanjut tenggelam, yaitu FA kecil dari W, di mana gaya angkat ke atas dari benda kecil dari berat benda tersebut. Yang keempat yaitu alat dan bahan. 1. Komputer atau laptop. 2. Software simulasi. Dan yang ketiga, jaringan internet stabil. 5. Prosedur kegiatan. Tekanan hidrostatis. 1. Akses link percobaan berikut ini, maka akan keluar tampilan seperti gambar. 2. Beri tanda centang pada kolom ruler dan grid untuk mempermudah membaca ketinggian fluida. 3. Ukur tekanan mula-mula ketika ketinggian air setengah wadah. Yang keempat, ubahlah ketinggian air menjadi lebih dari setengah wadah. Yang kelima, ukur tekanan ketika ketinggian air sudah bertambah. 6. Amati perubahan tekanan yang terukur ketika ketinggian air diubah-ubah. 7. Catat hasil percobaan dalam tabel pengamatan. 8. Ganti fluida dengan jenis yang lain selain air dan ulangi langkah 6-10. Yang ke-9, apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut? Nah, teman-teman bisa simak video praktikum virtual setelah ini. Baiklah, yang pertama kita klik ruler sama grid agar mempermudah untuk mengukur, dan di sini kita ukur airnya setinggi 1,5 meter. Nah, di sini tinggi airnya sudah sesuai 1,5 meter, dan di sini kita tinggal mengukur tekanannya. Kita ukur tekanan dari air, maka bisa kita dapat tekanan dari air itu adalah 115,9 sekian ya. Nah, yang ini yang tingginya 1,5 meter, yaitu 115, sekian. Lanjut, kita akan ukur airnya setinggi 2 meter. Kita tambah airnya. Ini terlalu lebih. Nah,
sedikit lagi. Oke. Nah, ini airnya udah tingginya 2 meter, kita ukur tekanannya. Oke, dapat tekanannya 121,002. Nah, di sini tinggi air yang 2 meter. Sekarang kita coba tinggi airnya yang 3 meter. Lanjut kita ukur tekanannya, yaitu 130,553. Sekarang kita restart. Kita ganti menjadi honey atau minyak. Nah, ini yang tekanannya 1,5 meter. Tinggi minyaknya yang 1,5 meter, yaitu tekanannya 122,138. Nah, selanjutnya kita tambah tingginya menjadi 2 meter. Nah, tekanannya berubah menjadi 128,960. Lanjut tingginya kita ubah menjadi 3 meter. Kita tambah ketinggian dari minyaknya. Nah, tekanannya menjadi 142,994. Kita restart lagi, kita ganti ke gas oli. Kita ukur tekanannya, maka dapat tekanannya yang 1,5 meter itu 111,513. Lanjut kita tambah menjadi ketinggiannya menjadi 2 meter. Maka tekanannya didapat 114,733 atau 114,855. Lanjut kita ubah ketinggiannya menjadi 3 meter. Nah, dapat di sini tekanannya 121,784. Baiklah, setelah kita melihat video virtual lab tadi, kita lanjut bagian 6, yaitu pengolahan data. Kita mulai dari jenis fluida air, di mana ketika tinggi air 1,5 meter, maka tekanannya yaitu 115,513 kPa. Dan ketinggian air 2 meter, tekanan yang diukur yaitu 121,420 kPa. Dan ketika ketinggian air 3 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 130,363 kPa. Nah, kita lanjut ke jenis fluida minyak. Ketika tinggi minyak 1,5, tekanan yang diukur yaitu 122,544 kPa. Dan ketika ketinggian minyaknya 2 meter, tekanan yang diukur yaitu 129,335 kPa. Dan yang terakhir ketinggian minyak 3 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 142,916 kPa. Nah, yang ketiga kita lanjut ke jenis fluida gas oli. Ketika tinggi oli 1,5, tekanan yang diukur yaitu 111,785 kPa. Dan ketika tinggi gas oli 2 meter, maka tekanannya yaitu 114,845 kPa. Maaf, di sini saya ada kesalahan. Sebenarnya ketika ketinggian gas oli 2 meter itu tekanannya 114. Nah, ketika ketinggian gas oli 3,0 atau 3 meter, maka tekanan dari gas oli tersebut adalah 121,828 kPa. Nah, simpulannya bahwa dapat kita simpulkan semakin tinggi ketinggian suatu fluida, maka tekanan juga akan semakin besar. Dan berdasarkan jenis fluidanya tadi, bisa kita lihat perbandingan antara tekanan dari 3 macam fluida ini dapat disimpulkan bahwa tekanan minyak lebih besar dari tekanan air dan tekanan gas oli. Maka yang paling besar itu tekanan minyak, lalu tekanan air, dan terakhir tekanan gas oli. Baiklah, kita lanjut yang ketujuh, yaitu tugas akhir. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan bagaimana perubahannya ketika ketinggian air diubah. Maka faktor yang mempengaruhinya yaitu tinggi fluida dan jenis fluidanya. Di mana jika semakin tinggi suatu fluida, maka tekanannya juga semakin tinggi. Dan jenis fluida juga mempengaruhinya, karena jika jenis fluidanya berubah, maka tekanannya juga berubah. Lanjut yang kedua, yaitu bagaimana keadaan volume ketika jenis fluidanya berubah. Nah, keadaan volume tentunya tidak berpengaruh, karena di sini jika fluidanya berubah, maka massa jenisnya pun yang berubah. Dapat disimpulkan, di sini volumenya tetap. Lanjut yang ketiga,
Menurut pendapat saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat benda ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida? Ada yang tenggelam, mengapung, dan melayang. Maka mengapung disebabkan karena massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis bendanya, dan tenggelam disebabkan karena massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Yang terakhir melayang disebabkan karena massa jenis fluida sama besarnya dengan massa jenis benda. Yang keempat, buatlah kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan praktikum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketinggian fluida itu sangat mempengaruhi tekanan hidrostatis suatu benda. Karena semakin tinggi fluida, maka tekanannya juga semakin tinggi. Kita juga bisa menghitung volume benda tercelup dengan hukum Archimedes, di mana besar zat cair yang tumpah akan sama dengan volume benda yang tercelup. Lanjut, yang kedua yaitu praktikum fluida dinamis. Yang pertama, tujuan dari percobaan. Satu, menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua, mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Dan yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis. Yang kedua yaitu kompetensi, di mana mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikannya ke persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Lanjut yang ketiga yaitu teori dasar. A. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Perhatikan gambar 1 berikut ini. Gambar 1 menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah V1 dan di titik Q adalah V2. Sementara itu, A1 dan A2 adalah luas penampang pipa. Jika debit didefinisikan sebagai volume yang mengalir setiap detik, maka dapat ditulis bahwa Q sama dengan V per delta T. Ini adalah persamaan yang pertama. Dalam selang waktu sebesar delta T, elemen fluida dalam penampang pipa A akan bergerak sejauh delta L, di mana delta L dikali A sama dengan V, sehingga persamaan 1 dapat ditulis Q sama dengan delta L dikali A per delta T. Karena delta L per delta T itu sama dengan V, maka persamaan 2 juga dapat ditulis yaitu Q sama dengan A dikali delta V. Untuk pipa dengan luas penampang berbeda, laju aliran fluida bernilai tetap sehingga Q sama dengan C atau Q-nya konstan, di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, dan ini persamaan yang ketiga. Persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas untuk aliran massa yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa dalam aliran fluida. Dari persamaan ini ditunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida ini di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampang yang tegak lurus arus itu. Dari gambar juga dapat diperlihatkan bahwa rapat garis arus persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan fluida. Yang B. Persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan, dan luas penampang. Hubungan antara gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Perhatikan gambar 2 sebagai berikut. Pada gambar 2 ditunjukkan fluida yang mengalir dari ujung A ke ujung B. Hal ini dapat terjadi karena pada ujung A lebih besar dari ujung B. Oleh karena itu, adanya perbedaan tekanan ini, elemen fluida yang mengalir sepanjang delta L1 akan terdorong oleh gaya F1 karena tekanan P1. Setelah selang waktu delta T, fluida pada ujung kanan atau ujung pipa B telah bergerak sejauh delta L2. Kita dapat mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya F1 sepanjang delta L1 adalah W1 sama dengan P1 dikali A1 dikali delta L1. Sedangkan gaya F2 melakukan usaha sepanjang delta L2 sebesar W2 sama dengan min P2 dikali A2 dikali delta L2. Usaha total yang dilakukan terhadap fluida adalah yaitu W total sama dengan W1 ditambah W2, di mana P1 dikali A1 dikali delta L1 sama dengan P2 dikali A2 dikali delta L2. Karena A dikali delta L sama dengan V dan juga sama dengan M per rho, di mana M merupakan massa fluida yang berpindah dalam waktu delta T. Selanjutnya usaha total dapat ditulis W total sama dengan P1 dikurang P2 dikali M per rho.
Karena fluida merupakan fluida ideal, maka gesekan antara fluida dapat diabaikan. Usaha total akan berubah menjadi perubahan energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga W total sama dengan delta EK ditambah delta EP. Dan P1 sama dengan P2 dikali massa per rho sama dengan setengah massa dikali V2 kuadrat dikurang setengah massa dikali V1 kuadrat ditambah massa dikali G dikali H2 dikurang massa dikali G dikali H1. Selanjutnya dapat ditulis P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH kuadrat. Maaf, rho GH2. Nah, ini setelah kita pindah ruaskan persamaannya. Tanda 1 dan 2 menyatakan dua tempat yang diambil sembarang, maka secara umum dapat dinyatakan dengan P1 ditambah 1 per 2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan konstan. Nah, persamaan ini dikenal dengan persamaan Bernoulli, seperti yang dikemukakan oleh Daniel Bernoulli tahun 1700 sampai 1783 pada tahun 1738. Yang C, dalil Torricelli. Dalil Torricelli menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan sampai di tanah. Perhatikan gambar 3 berikut ini. Ini adalah gambar dari tangki bocor. Nah, gambar 3 memperlihatkan fluida yang keluar dari tangki lewat lubang pada sebuah tangki dengan jarak H dari permukaan fluida. Permukaan air pada tangki dianggap penampang 1 atau A1 dan lubang dianggap penampang 2 atau A2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki turunnya lambat, sehingga V1 sama dengan 0. Serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 menjadi P0 ditambah rho GH1 sama dengan P0 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH1. Maka sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Maka V2 kuadrat sama dengan akar dari 2GH1, di mana H1 merupakan posisi lubang dari permukaan fluida. Jika jarak lubang dari tanah adalah H, posisi air jatuh sampai ke tanah ditentukan dengan konsep kinematika, di mana H2 sama dengan F0G dikali T ditambah setengah GT kuadrat, T sama dengan akar dari 2 dikali H2 per G, sehingga X sama dengan F0X dikali T, maka X sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H1 dikali akar dari 2 dikali H2 per G, di mana X didapat sama dengan 2 akar dari H1 dikali H2 dengan kedalaman lubang dari permukaan dan ada H adalah posisi lubang dari permukaan tanah. Lanjut yang keempat yaitu alat dan bahan. 1. Komputer atau laptop. 2. Software simulasi. 3. Jaringan internet yang stabil. Dan yang kelima yaitu prosedur kegiatan. A. Tahap persiapan. 1. Buka laptop atau notebook. 2. Hidupkan laptop atau notebook. 3. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 4. Carilah tempat di mana software aplikasi gas properties disimpan. Dan 5. Observasikan aplikasi fluid pressure and flow in jar. Yang B. Pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. 1. Bukalah aplikasi fluida pressure and flow in jar pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Pilih bilah aliran pada menu percobaan. 3. Atur debit fluida, yaitu 5.000 liter per sekon. Yang keempat, klik kotak penggaris pada menu tool untuk menampilkan penggaris. Yang kelima, atur diameter pipa. Pipa per 1 sama dengan 1 meter dan pipa 2 sama dengan 2 meter. Yang keenam, kita atur pipa 2-nya sama dengan 2 meter. Yang ketujuh, hitung kecepatan aliran pada pipa 1 dengan persamaan 2 pada teori dasar. 8. Ukur kecepatan fluida di pipa 1 dengan menyeret alat ukur ke depan pipa 1. Catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan hasil perhitungan. Yang ke-10, seret pengukuran kecepatan aliran ke pipa 2 dan catat hasil pengukurannya. Variasikan diameter pipa 2 menjadi 3 meter dan 4 meter. Ulangi langkah percobaan 7 hingga 10 untuk variasi diameter pipa 2. Teman-teman bisa lihat video virtual lab berikut ini. Nah, di sini
kita akan melakukan virtual labnya. Yang pertama kita klik penggarisnya dulu. Habis itu kita atur kelajuan alirannya menjadi 5000 liter per sekon. Dan selanjutnya kita ukur besar diameter pipa 1 kita ubah menjadi 1 meter sesuai permintaan dari praktikum kita. Di sini emang agak susah untuk mengukurnya. Nah, lanjut kita tarik ke atas. Oke, kira-kira ini udah 1 meter. Terus lanjut pipa 2-nya kita ubah menjadi 2 meter. Nah, di sini besar diameter pipa 2-nya sudah 2 meter. Selanjutnya kita taruh rollnya dulu, penggarisnya. Lanjut kita ukur kecepatan dari aliran pipa 1. Oke, di sini bisa kita dapat bahwa kecepatan dari aliran dari pipa 1 itu 6,4 meter per sekon. Nah, untuk kita bisa juga mengubah besar dari diameter pipa 2, atau kita bisa mengubahnya menjadi 3 meter ataupun 4 meter. Nah, caranya sama. Nanti kita akan mengukur kecepatannya hitung dari lubang pipa tersebut. Sekarang kita lanjut ke mengisi tabel pengamatannya. Nah, setelah teman-teman lihat video tadi, kita lanjut ke tabel pengamatannya. Debit yaitu 5000 liter per sekon atau 5 meter kubik per sekon. Diameter pipa 1 yaitu 1 meter dan luas penampang pipa 1 yaitu 0,785. Luas penampang bisa kita cari dengan rumus 1/4 pi d kuadrat. Nah, yang selanjutnya kecepatan aliran pipa 1 hasil pengukuran yaitu 6,4 meter per sekon. Nah, kecepatan aliran pipa 1 hasil perhitungan yaitu kita cari dengan rumus V sama dengan Q per A. Maka debit per luas penampangnya yaitu 5 dibagi 0,785 dapatnya 6,32 atau bisa kita genapkan yaitu 6,4 meter per sekon. Nah, tabel 2. Kita diameter pipa 2-nya yaitu 2 meter. Luas penampang pipa 2 yaitu 0,14 dan kecepatan alirannya 2,7. Di sini cara pengukurannya sama video tadi, cuman saya mempersingkat videonya. Jadi di sini sudah saya cari sebelumnya dapat 2,7 hasil pengukuran dari kecepatan aliran pipa 2. Nah, hasil perhitungannya yaitu 1,59 meter per sekon dan persen kesalahan relatifnya yaitu 1,11%. Nah, saya ulang lagi bahwa cara untuk mengukur kecepatan aliran sama dengan video sebelumnya. Di sini kita cuma merubah diameter pipa dengan cara menarik atau memperbesar diameter pipa tadi. Nah, di sini lanjut kita ke diameter pipa 2-nya yang 3 meter. Di sini saya atur diameter pipa 2-nya 3 meter, maka luas penampangnya 7,065. Kecepatan aliran hasil pengukurannya 1,3, terus kecepatan aliran hasil perhitungannya 0,70 meter per sekon. Nah, persen KR-nya itu 0,6%. Lanjut diameter pipa 2-nya 4, luas penampang pipa 2-nya 12,56, kecepatan aliran pengukuran 0,8 dan kecepatan aliran hasil perhitungan yaitu tidak ada. Maka persen KR-nya 0,8%. Lanjut ke bagian C yaitu pengamatan fenomena tangki bocor. Nah, yang pertama bukalah aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, pilih bilah menara air pada menu percobaan. 3, observasikan percobaan menara air. 4, aktifkan tool penggaris dan tool pita pengukur. 5, atur ketinggian menara dari permukaan tanah yaitu 18, isi penuh tangki air dengan mengklik tombol isi, catat hasil H1 dan H2 pada tabel data, buka penutup air. Yang ke-9, sesaat air sampai di permukaan tanah, tekan tombol pause. 10, ukur jarak jatuh air dan dari kaki menara dan catat data ke tabel. 11, klik tombol play untuk melanjutkan percobaan. 12, saat air sampai setengah dari ketinggian tangki, tekan tombol pause. Ukur ketinggian air dari lubang H1.
Yang 14 ulangi langkah 10 dan 11 untuk ketinggian air setengah tangki. Yang 15 ulangi langkah 12, 13, dan 14 untuk ketinggian air seperempat tangki. Yang 16 atur ketinggian menara menjadi 15 meter dan 10 meter. Yang terakhir ulangi langkah 8 sampai 16 untuk ketinggian menara 15 dan 10 meter. Nah, teman-teman bisa simak video berikut ini. Oke, langkah pertama kita isi penuh airnya dulu, terus klik penggaris sama pita pengukurnya. Kita ukur tinggi menaranya, kebetulan tinggi menaranya udah di sini udah 15 sesuai dengan perintah praktikum kita tadi. Nah, tinggi tangkinya itu 10 meter ya teman-teman. Jadi kita pinggirkan dulu penggarisnya. Pita pengukurnya jangan lupa diklik dulu. Lalu kita lepaskan airnya. Ketika air udah sampai di tanah, langsung kita klik pause. Oke, nah kita ukur berapa jarak jatuh airnya. Nah, kita ukur dari sini, kita tarik. Oke, kita pasin dulu. Nah, dapat jaraknya yaitu 24,11 meter. Lanjut kita tunggu airnya menjadi setengah tangki. Nah, karena kita play dulu ya teman-teman. Nah, kita play, habis itu kita tunggu airnya menjadi setengah tangki. Nah, karena tangkinya tadi tingginya 10 meter, berarti kira-kira airnya itu sampai 5 meter. Kita tunggu airnya sampai 5 meter. Itu bisa kita ukur juga biar tidak salah nantinya. Ini cukup sulit untuk mempaskan penggaris pada tangki. Oke, kira-kira ini udah pas. Nanti kita lebihin sedikit walaupun penggarisnya tidak pas. Oke, kira-kira segitu. Karena penggarisnya tidak pas, maka kita lebihin dari 5 meter sedikit. Oke, kita ukur dapat jaraknya 17,61 meter. Sekarang lanjut kita play lagi, kita tunggu airnya seperempat dari tangki. Maka seperempat dari tangki 2 meter, 2,5 meter. Kira-kira di sini. Kita tunggu airnya sampai di sini. Oke, kira-kira itu udah 2,5 meter. Kita ukur lagi jarak jatuh airnya. Oke, dapat jarak jatuh airnya 12,31 meter. Nah, untuk langkah selanjutnya itu sama. Kita hanya mengubah tinggi menaranya. Ya, di sini tinggi menaranya 15, kita bisa merubahnya menjadi 18 sama 10 atau berapa. Tinggal ditarik atas bawah aja tinggi menaranya. Kita tarik menaranya ke atas jika ingin menambah tingginya dan menarik ke bawah jika ingin mengurangi tinggi dari menara tersebut. Lanjut kita mengisi tabel pengamatannya. Lanjut ke tabel pengamatan. Yang pertama yaitu tadi tinggi menaranya 15 meter. Nah, ketika tinggi menara 15 meter, di saat tangkinya penuh, H1-nya sama dengan 10 meter dan H2-nya sama dengan 15 meter. Maka jarak yang diukur tadi 24,53 meter. Nah, jarak yang dihitung yaitu kita dapat dari rumus X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, maka 2 dikali 105 akar dari 150, maka dapatnya 24,49 meter. Maka persen KR-nya itu 0,4%. Lanjut ke tangkinya yang setengah, H1 sama dengan 5, H2 sama dengan 15, jarak ukurnya yaitu 17,62 meter dan jarak hitungnya 17,32 meter, di mana persen KR-nya 0,31%. Nah, ketika tangkinya seperempat yaitu H1 sama dengan 2,5
meter, H2 sama dengan 15, jarak ukurnya 12,48 meter, dan jarak hitungnya 12,24 meter, dan persen KR-nya yaitu 0,24%. Kita lanjut ke tinggi menaranya yang 10 meter. Nah, ketika tinggi menaranya 10 meter, di sini caranya sama-sama video tadi, kita tinggal mengubah tinggi menaranya. Maka di sini dapat ketika tangkinya penuh, H1-nya 10, H2-nya juga 10, maka jarak ukurnya yaitu 20,03 per meter, dan jarak hitungnya 20 meter, maka persen KR-nya 0,3%. Ketika tangkinya setengah, maka H1-nya 5, H2-nya 10, jarak ukurnya 14,27, dan jarak hitungnya 14,14, maka persen KR-nya 0,13%. Dan ketika tangkinya seperempat, maka H1-nya sama dengan 2,5, H2 sama dengan 10, jarak ukur 10,14 meter, jarak hitung 10 meter, maka persen KR-nya 0,14%. Lanjut ke tinggi menaranya 18 meter. Ketika tangkinya penuh, H1-nya 10, H2-nya 18, jarak ukurnya 26,58 meter, jarak hitungnya 26,83 meter, di mana persen KR-nya yaitu 0,25 meter per sekon. Ketika tangkinya setengah, maka H1-nya 5, H2-nya 18, jarak ukurnya 18,72, maka jarak hitungnya yaitu 18,97 meter, maka persen KR-nya 0,25%. Nah, ketika tangkinya seperempat, maka H1-nya 2,5, H2-nya 18, jarak ukurnya 13,59 meter, jarak hitungnya 13,41 meter, dan persen KR-nya sama dengan 0,18%. Lanjut kita ke pengolahan data. A. Pengamatan pengaruh luas penempang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. 1. Lengkapi tabel 2 dengan mengisi diameter pipa 2 dan kecepatan aliran hasil perhitungan dan sertakan kesalahan relatifnya. Maka kita isi di sini diameter pipa 2 sama dengan 2, luas penempang pipa 2 3,14, kecepatan ukurannya 2,7 dan kecepatan hitungannya 1,59, persen KN-nya 1,11%. Dan diameter pipa 2 3 meter, luas penempang 2-nya 7,065, kecepatan ukurannya 1,3, kecepatan hitungannya 0,70, maka persen KR-nya 0,6%. Dan diameter pipa 2-nya 4 meter, luas penempang pipa 2 sama dengan 12,56, kecepatan ukurnya 0,8, kecepatan hitungannya 0, dan persen KR-nya sama dengan 0,8%. Nah, lanjut yang B, pengamatan fenomena tangki bocor. 1. Lengkapi tabel data dengan hasil perhitungan. Nah, ini sama data yang tadi, teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini ketika tinggi menara 18, ini ketika tinggi menaranya 15, dan terakhir ini tinggi menaranya yang 10 meter. Lanjut kita ke tugas akhir. Yang A. Pengamatan pengaruh luas penempang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. 1. Bandingkan kecepatan alir fluida di pipa 1, hasil perhitungan dan hasil pengukuran apakah sama atau berbeda. Jelaskan jawaban saudara. Nah, hasilnya berbeda karena setiap orang yang melakukan praktikum pengukuran atau lainnya itu nanti hasilnya akan berbeda karena dalam fisika ada yang dinamakan kesalahan relatif. Yang kedua, tentukan hubungan luas penempang pipa dengan kecepatan alirannya. Jelaskan jawaban saudara. Nah, hubungan dari luas penempang dengan kecepatan aliran ini bisa kita lihat dari rumus Q sama dengan A dikali V, di mana nantinya kita pindah-pindah ruaskan, maka di luas penempang itu nantinya akan berbanding terbalik dengan kecepatan alirannya. Lanjut bagian yang B, pengamatan fenomena tangki bocor. Soal yang pertama, bandingkan jarak jatuh air dan kaki tangki hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan jawaban saudara. Yang pertama, hasilnya juga berbeda. Sebab sama dengan pengamatan sebelumnya, dalam setiap praktikum pasti ada kesalahan dalam melakukan praktikum tersebut, yaitu yang dinamakan dengan kesalahan relatif. Yang kedua, tentukan hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai ke tanah. Hubungannya bisa kita lihat dari rumus di bawah ini, yaitu X sama dengan 2 akar dari H1 dikali H2. Nah, di sini bisa kita lihat hubungan antara ketinggian permukaan air terhadap jarak air yang jatuh sampai ke tanah. Nah, teman-teman, itulah hasil praktikum fluida statis dan fluida dinamis yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.